Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas Donditan. Kita sambung menanggapi videonya dengan dua orang mualaf. Yang sebelum masuk Islam, bukannya belajar Islam malah bahas Alkitab. Kita lanjutkan videonya berikut. Kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga? Bisa. Sebutan untuk manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh, iya. Paham sih. Kurios, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa tuan, bisa Tuhan gitu. Abraham di Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adon itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran Perjanjian Baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi tuan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Oh. Berarti kan ada unsur teologis yang dimasukkan ke situ. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Donditan mempermasalahkan kata kurios dalam Alkitab yang bisa digunakan sebagai Tuhan dan Tuan. Artinya bisa untuk manusia dan bisa juga untuk Tuhan, tergantung konteks. Seperti yang kita tahu bersama bahwa bahasa Yunani adalah bahasa asli Perjanjian Baru, tetapi para murid Yesus bukan orang Yunani, jadi bisa kita katakan, bahasa Yunani adalah terjemahan juga. Mari kita melihat Quran terjemahan bahasa Yunani, biar perbandingannya apple to apple. Apakah dalam Quran terjemahan Yunani ada kata kurios untuk Allah SWT dan untuk manusia? Mari kita buka website Quran dengan terjemahan bahasa Yunani berikut. Kita buka surah 2 ayat 112. Kita bisa lihat di sana ada kata kurios yang ditunjukkan untuk Allah SWT, dan kalau kita bandingkan kata yang sama digunakan pada surah 12 ayat 42. Kata ini ditujukan untuk manusia. Jadi, jika Donditan konsisten, harusnya dia juga protes dengan kitab sucinya, yang menggunakan kata yang sama, tapi untuk subjek yang berbeda. Kita lanjut. Kayak gereja gitu Pak, ngebahas tentang Allah Tritunggal. Aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Nggak pernah selesai. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Pas aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang karena itu melampaui akal gitu. Iya. Ya. Iya, katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah, itu. Barusan kita dengar Donditan mengatakan bahwa Trinitas itu tidak masuk akal karena itu di luar akal. Dari sini kita mungkin pertanyakan iman dari Donditan soal mukjizat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Apakah artinya ketika mukjizat tidak bisa dijelaskan dengan akal artinya itu tidak benar? Ketika kita melihat mukjizat yang melampaui akal, maka orang yang beragama akan membutuhkan iman untuk menerimanya. Oleh karena itu, iman orang Kristen mengenai Trinitas bukan datang dari dalam ruang hampa yang tanpa dasar, semuanya itu dinyatakan dalam Alkitab. Contoh keilahian Yesus. Yesus memiliki apa yang Bapa punya. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah ada nabi yang bisa klaim begini? Bagaimana dengan ayat berikut? Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Adakah manusia biasa bisa mengklaim hal seperti ini? Kalau Bapa bisa menciptakan artinya anak juga bisa, sesuai dengan ayat ini. Bagaimana pula dengan ayat ini? Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak,
Ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Apakah manusia biasa bisa klaim seperti ini? Bagaimana dengan Roh Kudus? Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jika Roh Kudus itu bukan sesuatu yang ilahi, kenapa menghujatnya tidak bisa diampuni? Roh Kudus itu apa? Sehingga mempunyai otoritas sebesar itu. Kita pindah ke ayat lain. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jika Roh Kudus bukan suatu yang ilahi, kenapa bisa didustai, dan mendustai Roh Kudus akibatnya binasa? Dari semua ayat itu, dan masih banyak ayat lainnya, sangat sukar bagi orang Kristen untuk menolak keilahian Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang gini, oke lah kita nggak usah susah-susah, bilang bahwa Trinitas gini-gini, nggak usah susah-susah dah. Yang penting begini aja, begitu Bible atau orang Kristen atau pendeta bilang Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu? Pendeta bilang apa? Tuhan kan maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja, Ya. jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Iya, Kalau saya tanya gini, bisa nggak Tuhan jadi iblis? bisa aja kalau dia mau. Berarti berkontradiksi atau bertentangan dengan kodratnya Tuhan nggak? Bertentangan. Tuhan maha suci nggak? Atau maha benar nggak? Maha baik nggak? Iblis? Enggak, Apa maha baik? enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi maha baik juga sekaligus maha jahat pada saat yang sama gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang maha suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak maha suci. Kan gitu. Tadi Dondi Tan juga bicara tentang logis tidaknya Tuhan jadi manusia. Karena menurut dia tidak mungkin Tuhan yang suci menjadi manusia yang tidak suci. Yesus dalam kemanusiaannya tetap menjadi manusia yang suci. Lalu apa masalahnya? Kecuali analogi yang dia pakai tadi tentang iblis. Iblis memang naturalnya tidak suci, tidak mungkin Tuhan menjadi iblis. Sementara Yesus lahir menjadi manusia suci. Bahkan kalau Isa itu Yesus. Justru Quran membantah pernyataan Dondi Tan. Surah Maryam ayat 19. Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Artinya manusia bisa hidup suci. Kalau kita buka Al-Quran yaitu di surah 42 ayat 51. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan, wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan, malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi manusia bisa bicara dengan Allah SWT dari belakang tabir, atau dalam bahasa Arabnya dari belakang hijab. Pertanyaan kita adalah kok bisa, hijab itu bisa membatasi Allah? Kita tidak tahu bentuk hijab itu dari bahan apa. Yang pasti ada objek yang menghalangi manusia dari Allah SWT. Hal yang sama juga berlaku pada Yesus. Keilahian Yesus ditutupi oleh kemanusiaannya, sehingga yang kita lihat manusianya. Kita tidak bisa melihat keilahiannya secara langsung. Hanya perbuatan keilahiannya saja yang kita bisa lihat. Yohanes 10 ayat 37-38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ingat ayat sebelumnya. Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi, dari pekerjaannya kita bisa melihat, bahwa Yesus memiliki keilahian yang dibungkus oleh kemanusiaan. Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong.